Halo Tribuners, kembali lagi di program Wow On Cam bersama saya Astini Megasari. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal mental health, khususnya soal toxic positivity. Bersama dengan saya kali ini ada psikolog dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ajeng Nova Dumpratiwi. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Iya, Sehat Mbak? baik. Semuanya, iya. Semoga semuanya tetap sehat juga ya. Iya. Nah Mbak, mental health ini kan lagi banyak dibahas nih Mbak. Salah satunya adalah soal toxic positivity. Apa sih Mbak itu toxic positivity? Kenapa sesuatu yang positif itu bisa menjadi racun atau toxic gitu? Sebelumnya, terima kasih ya kepada Tribun sudah memiliki inisiasi untuk membahas hal yang tentang kesehatan mental, di mana masyarakat belum banyak yang aware terhadap kesehatan mental. Namun dengan kegiatan Tribun ini, semoga bisa menggerakkan awareness dari masyarakat sendiri. Untuk kita bahasnya toxic positivity ini ya, mungkin selanjutnya akan saya sebut sebagai TP gitu aja ya Mbak ya, disingkat biar singkat gitu nggak apa ya? Ya, ya Ya, oke Mbak. jadi kalau seperti itu, kenapa bisa jadi toxic seperti itu? Jadi kalau dilihat dari dasarnya sendiri, toxic positivity itu adalah kita tuh kita bahasa ini aja ya, gampang aja ya Mbak ya. Kita Mm-mm. melihat sesuatu tuh hanya berusaha menjadi positif saja, tapi mengabaikan sisi-sisi negatif seperti apa? Seperti emosi negatif, misalnya rasa sedih, kecewa, seperti itu diabaikan. Jadi hanya seperti ibaratnya kata-kata positif di mana hanya untuk ya biar kamu positif aja gitu, tapi tidak memperhatikan perasaan negatif orang tersebut seperti itu. Menjadi seperti kayak kok malah aku dijudge sih seperti ini, kemudian oh apa aku jangan-jangan selama ini tidak bisa berpikir positif sampai orang hanya bilang be happy ya kayak gitu. Bersyukur kamu tuh masih mending, di luar sana masih banyak yang seperti ini dan lain-lain. Tapi menjadi toksik karena kita mengabaikan perasaan dari subjek kita, mengabaikan perasaan yang mungkin itu sebenarnya butuh wadah untuk diekspresikan, tapi kita mengabaikannya, itu menjadi toksik dan bahaya kesehatan seseorang seperti itu. Mbak, lalu bagaimana cara membedakan antara toxic positivity ini dengan berpikiran positif gitu. Kadang kan seseorang butuh berpikiran positif gitu, Mbak. Iya, jadi toxic positivity kalau kita lihat dari konstruknya itu biasanya dibandingkan dengan healthy positivity gitu kan. Ada toxic racun yang bikin sakit sama healthy gitu. Jadi bedanya itu poinnya pertama tadi toxic positivity adalah mengabaikan perasaan seseorang. Sedangkan bagaimana berpikir positif yaitu kita tetap memberikan ruang untuk seseorang mengekspresikannya gitu. Menerima segala sesuatu agar tetap bisa diluapkan gitu. Jadi berpikir positif misalnya habis gagal ujian gitu ya, nggak lolos seleksi apa misalnya sekarang nggak lolos seleksi UTBK gitu kan, SNMPTN musim mencari perguruan tinggi. Kalau misalnya toxic positivity orang akan bilang udah orang yang bersyukur seperti itu kan mengabaikan rasa kecewanya. Tapi kalau kita healthy positivity itu bisa juga dimulai dengan itu sangat sulit. Saya yakin orang yang berada di posisi kamu akan merasakan kecewa. Jadi itu normal saja ketika kamu merasa kecewa. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau apa. Jadi tetap memberikan ruang untuk seseorang merasakan perasaannya. Itu kemudian baru berpikir, oh tapi setidaknya aku bisa tahu lah kayak gitu. Jadi intinya adalah memberi wadah akan segala sesuatu. Jadi Kenapa perasaan negatif itu harus diterima, Mbak? Kenapa oke. butuh gitu untuk diterima? Oke, jadi sebenarnya kalau perasaan negatif, emosi negatif, atau emosi apapun itu sebenarnya alarm buat kita kayak gitu. Jadi misalnya kita cemas gitu ya, berarti kita alarm bahwa ada perasaan tidak nyaman kita antara misalnya harapan sama realita, kemudian kita tuh tidak merasa percaya diri untuk berada di lingkungan itu. Sebenarnya emosi itu fungsinya sebagai alarm. Ketika misalnya emosi negatif itu tidak diwadahi, tidak tidak bisa diekspresikan atau diabaikan tadi, kita tidak akan tahu keadaan diri kita.
Kalau secara gampang ya, kalau penyakit fisik kita batuk, alarmnya apa? Batuk-batuk kayak gitu. Kita tahu, oh ternyata saya lagi sakit nih, jadi saya butuh treatment, saya ke dokter, saya berobat seperti itu. Begitupun sama dengan kesehatan mental. Jadi ketika ada emosi negatif keluar, kita mengabaikan, berarti kita tidak tahu keadaan diri kita sebenarnya, dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi malah menjadi kayak numpuk masalah kayak gitu. Jadi ibarat emosi negatif ya yang dipendam, ibarat di sebuah gelas itu saya masukkan pasir kerikil, sampah-sampah. Itu emosi negatif yang diabaikan. Ketika suatu waktu ada pemacu sedikit pun, kita khawatirnya itu akan naik ke permukaan lagi menjadi masalah yang lebih besar. Jadi memang sangat penting untuk kita memperhatikan setiap perasaan sebagai bagian dari hidup. Nah, Mbak, tapi kan beberapa orang itu berpikir kalau ketika kita sedang sedih itu tuh kayak merasa buruk gitu loh, Mbak, ketika diliputi suasana duka dan merasa jahat ketika eh, apa ya tidak bersyukur atas hal-hal yang baik gitu, Mbak. Padahal kan kadang emang butuh merilis emosi negatif gitu, Mbak. Itu gimana, Mbak? Kadang persepsi tadi ya Mbak ya, mungkin untuk diri kita sendiri misalnya berada di posisi tersebut, biasakan dengan berpikir melihat sesuatu itu tidak hanya semua harus mengikuti keinginanku, tapi kita harus bisa beradaptasi. Kalau misalnya secara sederhana adalah kita nggak harus atau nggak wajib untuk merubah dunia kita, tapi kita setidaknya mampu memaknai setiap peristiwa yang kita alami, kayak gitu. Jadi di awal itu sudah startnya udah ancang-ancang gitu loh Mbak. Nggak semua kehidupan itu sesuai dengan kita kayak gitu. Jadi kita bisa misalnya gagal di UTBK gitu kan, anak-anak zaman sekarang langsung stres, galau, bikin TikTok, nangis-nangis dan lain-lain. Tapi kita bisa dengan memaknai, oh mungkin aku akan ditempatkan, iya itu wajar, nggak keterima UTBK itu wajar. Tapi mungkin ada jalan lain untuk saya yang lebih baik seperti itu yang saya duga sebelumnya. Bisa aja seperti itu. Nah, kemudian merasa buruk atau sebagainya berawal dari pola pikir tadi Mbak. Jadi memang di awal itu mindsetnya harus dirubah. Kemudian kita sebagai orang yang mendengarkan orang yang sedih, orang yang galau gitu, kalau saya boleh berbagi tips, kita pendengar itu kalau bisa jangan menjudge. Misalnya gini, aku tuh sedih nih, si doi nggak balas chat aku nih gitu, sedih galau, bikin apalah story nangis-nangis gitu. Ya. Nah kita jangan ngechat walaupun buat kita tuh sepele gitu ya, kayak gitu aja nangis, tapi ditahan mulutnya biar nggak asal komen, tapi ya oh gitu ya pasti sedih ya rasanya lagi suka sama orang tapi tidak diperdulikan gitu. Nah di situ kita cukup mendengar, kemudian misalnya tadi Mbak yang galau ya, terus saya bilang oh nggak apa-apa, itu wajar sih sedih itu wajar. Tapi kalau misalnya saya ngejat, ih gitu aja galau, kamu tuh lemah banget sih cewek, kok gini gini gini. Nah, kita bisa merasakan atmosfernya antara saya yang ngomong sama yang kedua baru judgment, kemudian kita mendengarkan, kemudian juga memberikan ruang untuk si ekspresi rasanya. Jadi kayak iya sedih ya gitu, iya pasti sedih banget tuh kalau nggak dibalas doi gitu. Mungkin kita bisa diskusi ke depannya kayak gitu. Jadi kita sebagai pendengar itu harus bisa memberikan wadah, tidak judgement, dan juga menghargai pengalaman seseorang. Dan ini Mbak, kalau misalnya saya selama kuliah psikologi gitu ya, kita jangan merasa kita yang paling sehat, kita yang paling baik tuh enggak. Tapi setiap orang tuh punya pengalamannya. Jadi kita bisa berkata itu enggak mengeluarkan toxic positivity tadi, setidaknya menghargai perasaannya gitu. Memvalidasi perasaan orang lain gitu ya, Mbak ya? Jadi kan biasanya orang tuh curhat nggak butuh sarannya Mbak, cuma butuh didengar. Nah itu contohnya seperti itu ya, mungkin itu akan lebih terapeutik, maksudnya lebih akan bersifat terapi daripada kita ngejudge ngasih saran panjang lebar seperti itu. Karena toxic positivity tadi kan katanya tidak baik untuk kesehatan mental, Mbak. Efeknya yang lebih jauh lagi itu sebenarnya apa sih, Mbak? Kalau untuk efek lebih jauh itu tergantung sama seseorang ya. Jadi kayak kalau saya contohkan penyakit fisik, seseorang yang imunnya kuat, dia hujan-hujan dia nggak akan sakit. Tapi kalau imunnya udah lemah, udah tua, udah punya penyakit bawaan, dia hujan-hujan atau bahkan cuman
mandi kesorean aja pasti punya penyakit gitu kan. Nah, sama seperti keadaan psikis gitu. Jadi ada yang mungkin toxic positivity dia akan merasa depresi, sangat benar-benar terpuruk, kemudian merasa kayak hidupnya tidak berguna, kemudian tidak ingin hidup kembali, maksudnya hidup lebih lanjut kayak gitu. Ada juga yang dia jadi dendam, dia menjadi susah tidur, banyak sekali karena tadi emosi negatifnya tidak terwadai. Jadi ditimbun, jadi masalah, jadi bom waktu ketika ada pemicu seperti itu. Jadi macam-macam. Psikis itu kan abstrak gitu ya Mbak ya, kayak nggak kelihatan. Jadi efeknya memang bermacam-macam tergantung individu. Kan ada emosi negatif, misalnya kayak marah, terus kesal, dendam, kayak gitu kan, Mbak. Nah, sejauh apa kita harus merilis emosi tersebut gitu? Maksudnya, kadang orang berpikir merasakan eh, perasaan negatif itu berarti menjadi orang yang negatif gitu. Nah, cara untuk merilis emosi negatif itu dengan baik itu gimana, Mbak? Oke, cara merilisnya kalau misalnya kita lihat zaman sekarang tuh remaja atau generasi milenial gitu ya, itu memiliki banyak rilisnya dengan nyanyi atau bikin video, bikin story, dilihat orang, disemangatin orang, ada yang sembuh kayak gitu. Cuman begini, untuk merilis emosinya tadi, kita perlu tadi mindset kalau kita marah itu bukan berarti menjadi jahat gitu, enggak kayak gitu. Itu hanya untuk meluapkan energi kita yang kayak gede banget nih sama orang ini, cuman ngeluapin kayak gitu. Bukan berarti kita jahat seperti apalah yang orang-orang jahat lihat gitu. Nah, untuk merilis itu kita bisa sejauh mana sih kita kadang ada yang sampai melukai diri sendiri gitu. Ada yang sampai mau makan gitu. Kalau bisa ketika merilis itu jangan yang membahayakan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang yang marah, emosi, kalau didiemin di kamar, dia akan melukai diri sendiri. Tapi ketika dia olahraga, dia akan rileks, kemudian mampu memaknai hidup, mampu menerima keadaan, seperti itu. Nah, kita pilih cara-cara yang aman. Pertama, aman untuk si orang tersebut. Kedua, itu cukup menjadi wadah. Jadi, nggak diempat gitu kan, Mbak. Kayak ibaratnya kita mau bersin, ditahan tuh sakit ya, apalagi perasaan negatif Iya. gitu. Nah, jadi kita cari misalnya aku tuh marah banget nih kayak gitu. Ya udah dikomunikasikan, misalnya nulis di diary gitu atau coret-coret seperti itu. Nanti kalau sudah dingin, sudah mampu berpikir positif, baru cari solusinya atau kita bisa komunikasikan. Misalnya saya kesel nih sama seseorang, jadi saya sampaikan, kamu tuh kok kayak gini sih gitu. Aku tuh marah kayak gitu. Aku nggak bisa seperti ini. Kalau kamu kayak gini, kira-kira gimana? Jalan tengahnya gimana? Jadi ada penyelesaiannya, nggak cuma ditahan, kemudian meledak suatu waktu kayak gitu. Jadi yang aman dan kira-kira bisa benar-benar menjadi wadah untuk mengekspresikan. Itu nanti kan tergantung sama pemahaman diri sendiri gitu ya. Ada yang marah tidur, ada yang marah makan banyak. Habis marah makan banyak, gendut, stres gitu kan. Iya. Jadi cari kira-kira apa ya gitu. Nah, Mbak, bagaimana dengan tipe-tipe orang yang ketika ada masalah itu gini, Mbak, saya harus saya harus lebih baik lagi, saya harus apa ya? Saya nggak boleh sedih, saya harus bahagia gitu karena uh, ada pepatah yang bilang kalau senyum terus nanti juga lama-lama juga bahagia gitu, Mbak. Jadi Beberapa kayak orang berpikir sendiri gitu ya. Untuk orang-orang yang tipe kayak gitu, maksudnya untuk tipe orang yang harus berpikir positif untuk bisa bangkit gitu, itu gimana, Mbak? Oke, jadi berpikir positif sama memberi toxic positivity ke diri sendiri itu kan memang beda-beda tipis gitu ya Mbak ya. Bedanya Iya, beri wadah atau tidak. Jadi kalau misalnya orang, eh, kalau misalnya ini saya terapkan ke diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya marah, ya udah kayak, ya aku marah banget hari ini, kesel kayak self talk. Jadi kayak ngobrol sendiri, tapi jangan tiap hari ngobrol sendiri, tiap hari ketawa-tawa sendiri kan malah bahaya ya Mbak. Jadi iya. kayak self talk. Hari ini aku kenapa sih gitu, kok bisa marah gitu. Jadi oh wajar sih kalau marah karena disakitin kayak gitu. Kemudian oke, kedepannya aku harus seperti ini. Ketika sangat penting ini ya untuk memberikan wadah mengekspresikan perasaan negatif itu sangat penting karena ketika sudah plong gitu ya Mbak ya, udah kayak tadi ya udah bersih udah plong. Nah, ketika sudah plong tadi sudah nggak high tension lagi, seseorang akan mulai nyaman untuk ya udahlah aku saatnya bangkit.
ya udah aku berarti belajar dari pengalaman dahulu karena sudah terluapkan. Kalau tadi yang marahnya dipendam, tapi jangan marah, sabar, senyum, senyum, gitu. Orang senyum, senyum kayak gitu. Nah itu justru akan menjadi kayak ibaratnya menyimpan masalah baru gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak juga pernah merasakan ya kayak Iya, misalnya disebel sama temen, tapi kalau orang Jawa bilang pakai wow mau ngomong, temen iya, deket iya, lagi iya kayak kan gitu gitu. Mbak. Kesel ya kayak di sini ada gunung api meledak tapi ya itu kita cuma senyum tidur habis itu lupa tapi besoknya ketemu dendam lagi terus dia nggak senyum sama kita udah jangan-jangan dia masih marah ya dia masih sinis ya gitu. Nah itu jadi eh, kalau misalnya berpikir positif tuh boleh tapi tolonglah dihargai dirinya itu untuk meluapkan perasaannya gitu karena hidup itu kan nggak putih aja tapi ada hitam putih gitu ya ada perasaan positif pasti ada perasaan negatif. Nah kita beri wadah jadikan perasaan negatif itu bagian dari hidup kita yang nggak terpisahkan dan memang harus diterima kayak gitu. Jadi kalau di empat-empat ya teman-teman mungkin bisa merasakan kayak sebel banget tapi nggak boleh itu atasan aku nggak boleh ngambek kayak gitu. Tapi ketemu atasan kerjaannya udahlah terserah yang penting absen aja gitu fingerprint doang kayak gitu kan jadi masalah baru gitu kan jadi nggak semangat kerjanya jadi burn out dan lain-lain gitu jadi boleh berpikir positif tapi beri kesempatan diri untuk mengekspresikan dan jangan lupa memberi reward untuk diri sendiri gitu jadi oke, aku sudah menyelesaikan deadline aku mau beli es krim kayak gitu beli yang murah-murah aja tapi bikin seneng nggak usah aku beli baru sekian juta nanti stres lagi duitnya habis gitu. Iya, iya Mbak. Nah Mbak, katanya kan ketika kita bisa menerima perasaan negatif, itu membuat kita bisa merespon keadaan saat itu gitu Mbak. Apakah itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu Mbak? Maksudnya kan ada beberapa orang yang nggak tahu nih kalau menerima perasaan negatif, misal lagi marah, terus harus apa gitu kan bingung gitu Mbak. Kayak gitu Mbak. Ya. Itu gimana Mbak? Oke, kalau dilakukan semua orang, tapi ada yang harus dengan latihan gitu, Hmm. atau ada yang sudah terbentuk dari kecil. Kalau misalnya ada yang perlu latihan, memang itu akan membutuhkan waktu. Jadi kayak melatih kayak, oke dirilis dulu perasaan negatifnya dengan cara yang adaptif, dengan cara yang benar. Nanti kalau udah calm down, baru ambil keputusan kayak gitu. Daripada marah, ngambil keputusan, terus kok gini sih ngambil keputusannya, aku kecewa nih, jadi masalah lagi ya. Jadi untuk tenang dulu, menerima perasaan negatif dulu, baru mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah itu perlu latihan gitu. Enggak ada yang orang cepat latihannya, ada yang orang yang lama kayak gitu karena orang yang sudah ibaratnya dalam memaknai hidup masih agak susah kayak gitu atau mungkin masih ada masalah masalah dalam diri yang belum terselesaikan itu juga mempengaruhi. Jadi butuh latihan. Semua orang juga bisa melakukan tapi juga butuh latihan gitu. Jadi kan kehidupan orang tuh tidak sama seperti itu terus, tapi berdinamika. Kadang orang di tempat ini jahat, tapi di luar sana baik. Kan karena ada faktor lain. Nah, seperti itu dinamika kepribadian seseorang. Jadi tetap bisa dilatih dan tetap semua orang bisa melakukan itu asal konsisten latihan tadi gitu. Ada juga orang yang gini Mbak, tidak mau merilis perasaan negatif itu demi orang lain. Misal kayak seorang istri meninggal, si suami tidak mau berkabung terlalu lama atau larut dalam perasaan negatif karena memikirkan orang lain gitu Mbak. Misal anaknya atau keluarganya yang butuh terus hidup gitu. Itu bagaimana Mbak? Oh, jadi kayak ibaratnya mengorbankan diri sendiri demi menjaga Mm-mm. perasaan orang lain gitu ya. Ya Iya. itu kalau misalnya saya lihat memang daerah kita, maksudnya sekitar kita itu kan kental sekali dengan budaya seperti itu ya. Maksudnya Mm. ya, demi yang penting demi orang lain bahagia, aku mah nanti gitu. Nah, Iya. itu juga menjadikan kita kayak mendapat masalah lagi gitu, kayak ibaratnya membuat beban sendiri sebenarnya. Nanti untuk kasus seperti itu bisa juga dikomunikasikan. Mungkin kalau bapaknya itu memang sampai pada titik ya udah aku menerima dengan kejadian ini, menerima perasaan ini, sedihku ini, berkabungku ini sudah aku terima, kemudian dia bisa memaknai kenapa aku harus menjaga orang lain itu nggak masalah.
itu nggak masalah. Asal sudah menerima perasaan tadi ya, sudah merilis, sudah menerima, dan sudah sadar kalau, oh aku tuh memang seperti ini gitu. Tapi kalau masih, ya udahlah tak tahan-tahan, tapi perasaannya belum terekspresikan, belum tersalurkan, dan masih kayak udah menjalani karena orang, bukan karena diri sendiri, itu akan menjadi masalah lagi gitu. Jadi kayak lebih baik dikomunikasikan atau bagaimana menyelesaikan satu-satu masalah gitu. Jadi kalau saya ibaratkan hidup itu puzzle gitu kan. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang senang banget, ada yang merasa bangga sama diri sendiri. Nah, perasaan sedih tadi juga bagian puzzle. Perasaan bahagia itu juga bagian puzzle. Jadi nggak mungkin satu itu diabaikan, tapi harus semuanya diterima, kemudian menjadi sebuah gambaran hidup yang bagus. Kalau misalnya puzzle tadi, saya menghilangkan yang sedih-sedih aja, puzzle itu nggak akan jadi gitu, nggak akan menjadi sebuah cerita yang lengkap. Seperti itu. Jadi jangan abaikan perasaan negatif tadi. Dan kalau kita jadi orang di sekitarnya juga jangan melakukan toxic positivity tadi ya, kayak udah sabar ditinggal istri juga nanti kalau jodoh ketemu di sana di surga atau apa itu malah bikin udah ditinggal istri tetangga kayak gitu kan kesel gitu ya. Nah kita juga oke, pasti sangat berat ya ditinggal istri, wajar sedih gitu. Kira-kira kamu apa yang bisa aku bantu, atau misalnya apakah kamu mau brainstorming untuk mencari solusi atau apa. Jadi kita bukan menjudge dan kita mengabaikan perasaannya, tapi tadi itu seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi misal ketika kita mau memotivasi orang lain atau ketika kita mendengar curhat orang lain, yang paling penting itu adalah memvalidasi perasaannya terlebih dahulu, Mbak. Jadi kalau banyak orang yang senang kalau kita paham gitu ya, Mbak. Kadang kan kita cerita terus teman kita, misalnya kita cerita terus teman kita tidak memvalidasi, dan kita kayak ini orang sebenarnya paham nggak sih sama aku ceritain gitu kan. Sama dengan memvalidasi perasaan. Jadi kayak oh berarti dia apa namanya ya, memberi perhatian kepadaku ketika mendengarkan, seperti itu. Nah, memvalidasi perasaan itu juga sangat penting tadi. Kemudian ini juga ya Mbak untuk memotivasi seorang. Jadi tidak semua kalimat positif itu menjadi toksik gitu. Dia akan menjadi toxic positivity ketika subjeknya nggak sesuai, konteksnya nggak sesuai, atau misalnya ketika kita salah dalam menyampaikan. Kalau misalnya positivity itu disampaikan waktu ESQ atau ketika memang nulis quote itu wajar, jadi positif ya untuk motivasi. Tapi orang lagi berkabung terus kita udah sabar, masih ada yang lebih parah dari kamu. Nah, jadi konteksnya beda ya gitu. Jadi positif itu tidak selalu menjadi toksik, tergantung dengan keadaan gitu. Jadi untuk memotivasi lihat dulu keadaan teman kita. Kalau misalnya emang kita butuh divalidasi dulu perasaannya, silahkan. Didengar dulu silahkan. Diberi wadah dulu untuk mengekspresikan negatifnya, silahkan. Nanti kalau sudah tenang, sudah rileks, baru kita ajak mereka untuk bangkit. Gitu, dimotivasi. Oke, Mbak. Iya, bagaimana kita bisa lebih mencintai diri sendiri gitu, Mbak? Oke. Kalau masalah mencintai gitu kan, kalau misalnya gini ya Mbak ya, kita pakai bahasa apa kehidupan anak muda ya. Kita nggak akan bisa mencintai seseorang kalau kita nggak tahu seseorang itu seperti apa gitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang bikin kita cinta gitu. Nah begitu pula dengan diri kita gitu. Kita harus mengenali dulu siapa sih aku tuh sebenarnya siapa gitu. Aku tuh punya kelebihan apa, kekuranganku apa gitu. Ibaratnya SWOT-ku tuh apa gitu kan, kalau dibikin SWOT gitu, analisis SWOT itu apa gitu, aku tuh seperti apa. Nah, ketika sudah mulai tahu siapa diri saya, terus kira-kira saya tuh seperti apa gitu, akan lebih mudah untuk mencintai gitu. Jadi pertama memang mengetahui diri dulu, kemudian menerima keadaan. Jadi kayak, oke, aku punya kelemahan, misalnya gini, kalau saya pribadi, oke aku nggak terlalu tinggi, oke nggak masalah, tapi alhamdulillah fisikku lengkap kayak gitu. Oh ya udah, jadi saya sudah mengenali diri, kemudian menerima tadi, ya udah nggak masalah kalau masalah fisik. Sekarang kan jarang juga, maksudnya body shaming pun nggak boleh kayak gitu kan. Sudah mulai menerima, nah baru mulai mencintai, kayak apapun yang terjadi, orang yang mau katakan ke aku apapun, aku nggak peduli, aku udah sayang sama diriku dan aku sudah sangat menghargai diriku kayak gitu. Kemudian kita juga boleh memberikan reward buat diri kita gitu. Jadi misalnya teman-teman skripsi gitu ya, boleh gini, misalnya oke, kalau 1 bulan ini aku selesai 1 bab, aku boleh
nonton film terbaru kayak gitu, atau aku boleh makan enak kayak gitu yang biasanya nggak boleh kayak gitu kan, anak kos ya terbatas duitnya, terus kita ngasih reward tuh nggak masalah. Jadi diri kita itu nggak jenuh sama apa yang ada dalam diri. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah memberi reward untuk diri sendiri, mesti kerja terus, besok berangkat, Senin lagi kayak gitu. Tapi kalau kita memberi reward kayak, ayo buruan, aku harus mencapai target, nanti aku bisa menghadiahi diriku ini gitu. Jadi ketika mencapai selesai, misalnya udah sidang hasil nih kayak gitu, atau udah pendadaran itu kayak udah lega, kemudian udah terima kasih ya diri aku sudah sampai tahap ini gitu. Atau bangun pagi itu meditasi gitu Mbak, kayak meditasi. Jadi kayak oke, hari ini aku seperti ini. Kemudian menanamkan hal-hal positif dalam diri itu akan menjadi kayak ibaratnya energi tambahan untuk mencintai diri sendiri gitu. Jadi kalau orang udah mencintai diri sendiri, mau dikatain apapun kayak ya itu kan penilaian orang. Kalau aku sudah tahu diriku sendiri dan aku pantas kok untuk hidup seperti ini dan aku sangat menyayangi diriku gitu. Jadi memang tadi mengetahui diri dan menerima keadaan diri baru nanti akan bisa mencintai diri. Nah, apakah toxic positivity ini berefek dengan self-love, Mbak? Maksudnya punya efek gitu ketika diterima terus-terusan, apakah itu berefek ke self-love kita gitu? Jadi kalau manusia sendiri, kalau kita lihat dari psikologi ya, ada yang humanistik gitu, jadi humanistik, ada yang behavioristik, jadi ada yang menyatakan bahwa manusia itu dibentuk dari lingkungan gitu. Contohnya orang yang disebut pemalas gitu ya, kamu tuh pemalas dan sebagainya. Lama-lama dia kan seperti merasa aku tuh dilabel, aku tetap pemalas, aku mau ngapain aja tetap pemalas. Nah, dia mulai menginternalisasi label itu, kemudian dia malah menjadi pemalas kayak gitu lah. Sama dengan toxic positivity tadi, kalau terus-terusan dikasih kayak air gitu ya. Contohnya saya ada botol. Nah, misalnya air ini saya kasih kayak misalnya 1 titik tinta terus toksik terus lama-lama air ini juga akan berubah. Contohnya seperti itu. Memang memiliki pengaruh, tapi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya itu tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi misalnya saya sama Mbak nih, saya gara-gara nilainya, saya nilai 4 ketika ujian tuh saya nggak cemas gitu, kayak ya bodo amat lah kayak gitu. Tapi ada juga orang yang nilai 8 aja udah ya nggak tertinggi di kelas nih, aku cemas, aku gimana nih gitu. Jadi keadaan psikologis orang tuh sangat bermacam-macam dan berbeda-beda. Jadi lebih baik kita antisipasi tidak meracun orang daripada berefek yang kita nggak bisa lihat seberapa dalam efeknya gitu. Mbak Ajeng bisa ngasih tips nggak gimana buat orang-orang yang merasa perlu bantuan ahli gitu Mbak untuk mengatasi isu mental health ini Mbak? Untuk orang-orang ke ahli gitu ya. Jadi pertama kalau misal kita memeriksa diri sendiri dulu semampu kita, kayak aku psikologisku seperti ini tuh apakah membuat aku terbengkalai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya aku jadi nggak bersemangat sekolah, aku nggak semangat kerja, kemudian aku nggak menghargai diri sendiri atau gangguan-gangguan lain. Kalau misalnya ditemukan seperti itu, misalnya kok gara-gara kemarin itu orang ngomong seperti aku jadi nggak semangat hidup ya, nggak pengen makan, aku jadi malu ketemu orang, aku mending ngurung diri gitu, gelap-gelapan gitu kan, bukan anak indie tapi karena aku kayaknya males deh ketemu orang kayak gitu. Nah, mulai di situ baru kan sekarang pelayanan psikologis juga banyak gitu kan di rumah sakit, bisa menggunakan jaminan kesehatan dari yang diberikan pemerintah itu juga bisa. Jadi nggak apa-apa konsul aja. Dan kadang tuh mindset orang, saya tuh kadang masih sedih mindset orang yang datang ke psikolog, psikiater di rumah sakit atau di puskesmas atau praktek mandiri itu merasa orang gila ya kamu ke psikolog kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu, justru orang yang aware kemudian bisa mencari pertolongan, datang ke ibaratnya ahli, dia kan itu yang baik gitu, karena aku sudah bisa mengenali diriku dan aku sadar akan kesehatan mental sebelum tambah gitu kan psikologisnya. Jadi kali dulu kira-kira sudah mengganggu belum dan aku bisa menyelesaikan nggak. Kalau belum bisa, boleh datang ke ahli. Mungkin perlu di brainstorming atau diajak berdiskusi tentang solusi dari masalahnya gitu. Tapi kadang kalau saat diagnosis pribadi ya Mbak ya, itu kadang merasa nanti jangan-jangan aku cuma mood swing nih, atau jangan-jangan cuman
sementara nih sedihnya kayak gitu. Kadang tuh sering berpikir seperti itu, Mbak. Nah, itu gimana, Mbak? Jadi kalau diagnosis sendiri-sendiri tuh kadang antara mensimplifikasi, jadi kayak cuman mood swing aja deh gitu, atau cuman bad mood karena mau, kalau wanita gitu ya biasanya mau datang bulan kayak gitu, atau ini mungkin karena kecapean jadi yang gampang marah, gampang kayak gini dan nggak semangat gitu. Atau ada yang lebih parah lagi, misalnya tadi pagi nangis, terus malam ketawa, terus dia buka apa ya internet gitu kan, terus jangan-jangan aku bipolar nih, gimana nih ya? Ada yang membuat itu Iya. terlihat simpel, ada yang membuat mendramatisir kayak, aduh aku bipolar gimana nih, terus atau misalnya kita self talk gitu, kok ngomong sendiri ya kemarin, apa aku halusinasi atau aku waham gitu. Nah, untuk seperti itu teman-teman bisa ini aja, maksudnya seperti tadi ya, kira-kira ini sudah sangat mengganggu atau belum, atau misalnya teman-teman aku ini udah butuh deh, walaupun ini nggak mengganggu tapi aku benar-benar butuh, silahkan datang, boleh gitu. Jadi kalau di psikolog, psikiater, atau pelayanan psikologis lainnya pun, dia konsultasi pun juga bisa gitu, nggak harus parah gitu. Jadi misalnya, kok saya akhirnya ini cemas ya, kenapa? Nanti akan dibantu untuk, mungkin kita cemas karena nggak bisa menguraikan masalah gitu. Sebenarnya dasar cemasnya adalah mau UAS nih, cemas karena daring, kuliahnya materinya nggak bisa terserap 100% gitu kan, nggak optimal. Kemudian cemasnya yang lain-lain kayak, aduh cemas nanti kalau ada corona gimana, apa gimana, dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita masalahnya tuh nggak terurai. Jadi minta tolong ke ahli untuk menguraikan masalahnya. Gitu. Oke, Mbak Ajeng, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Oke. Ya, sama-sama. Iya. Oke, Tribuner, sampai di sini dulu perbincangan kita seputar isu mental health dan toxic positivity. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.